Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di episode spesial. Ya, boleh dikatakan episode ke-12 karena di topik Bible Study, di mana topik ini adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus itu diambil dari Matius bab 10 ayat 16 sampai 33. Jadi kalau misalnya teman-teman masih baru, di sini adalah Bible Study yang series pertama yang saya share ke teman-teman semua, di mana tujuan saya membuat video ini semua adalah biar kita bisa belajar firman Allah bersama-sama, di mana saya juga sendiri masih belajar dan saya ingin mempelajari lebih dalam lagi firman Allah, supaya kita semua hidup berkenan di hati Allah, ya, memberitakan kebenaran dan kesaksian. Jadi dari episode pertama sampai yang terakhir episode 11 baru saja dirilis, ya, episode yang terakhir. Jadi kemarin itu cukup lama videonya, jadi saya pecah lagi di episode spesial, di mana saya udah janji supaya saya mau kasih sedikit kesaksian tentang hidup saya. Jadi buat kesimpulan total dari Matius 10, 16 sampai 33 dan sepanjang episode itu kadang saya ambil kutipan singkat dari ayat-ayat lain, ya. Jadi dari kemarin sampai sekarang, kalau misalnya teman-teman masih belum nonton, ya, atau saya boleh kilas balik kalau misalnya teman-teman masih baru, atau yang mungkin yang nonton episode 11 sudah lupa, kita lihat dari episode pertama. Jadi episode yang pertama kemarin kita dari Matius 10:16 kita dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala dan sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi dikatakan kita itu adalah domba, kita adalah manusia lemah, ya, mungkin kadang kita terhilang, mungkin kadang kita jatuh ke dalam dosa, dan serigala sendiri itu bermaksud sebagai dunia yang berada di kuasa si jahat, ya. Episode kedua kita diajak untuk berwaspada dan berjaga-jagalah karena adanya antikristus yang selalu memberi cobaan, yaitu pencobaan dari dunia, ya, sama lanjutan sedikit dari antikristus lagi, ya, dan kita diajak untuk mendengarkan suara Allah, dikatakan jangan khawatir, ya, karena kita dikaruniakan, ya, supaya kita bisa yakin di hadapan Tuhan. Dan di episode yang kelima, biarlah Roh Allah yang bekerja, biarlah Dia yang berkata-kata di dalam kamu, kita tidak usah takut apa yang kita katakan, asalkan yang apa kita katakan itu menurut kebenaran, menurut firman Allah. Ya, karena kita telah diurapi sebagai anak Allah, maka Roh Allah bisa bekerja di dalam kita. Ya, kita tahu akan kebenaran. Lalu di episode yang ke-6, dari episode 5 juga saya juga ada memberi cerita sedikit tentang kehidupan saya yang sedikit relevan dengan apa seperti yang Yesus lewati sedikit, ya, tidak sebanding dengan sebesar apa yang dilalui Yesus, tapi sedikit mirip, sedikit ada relevannya sedikit, di mana saya ada masalah yang saya hadapi di dunia kerja, ya, kerjaan saya, di mana saya juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang akhirnya di-spotlight ke saya sendiri dan akhirnya saya harus menerima itu. Ada tantangannya juga dan ada konsekuensinya itu. Lalu di episode yang ke-6 dikatakan kita juga harus bertahan, kita jangan putus asa pada saat kita mengalami masalah, kita lari dari masalah, kita menyangkal Tuhan karena kita tidak mau berada di dalam masalah, kita tidak bisa menyikapi masalah itu dengan damai, sukacita, kita tidak bisa mengasihi sesama saat kita berada di masalah, kita terlalu mengasihani diri kita sendiri, kita terlalu egois, kita terlalu tinggi egonya, kita terlalu tinggi harga dirinya sehingga kita tidak mau diubahkan hatinya. Maka kita diajak untuk tetap bertahan, kita tetap harus ada damai, kasih, sukacita, yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, dan kita melaksanakan perintah-perintahnya di tengah-tengah masalah supaya kita bisa selamat di akhirat nanti, ya. Kita harus tahu juga ada roh antikristus, sekali lagi diingatkan bahwa banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi kita adalah anak Allah, maka kita tidak boleh takut. Ya, di episode 7 kita juga dikatakan sekali lagi, janganlah kamu takut, di tengah-tengah masalah Tuhan ingin juga kita ubah hatinya supaya kita tidak fokus ke masalah, tapi kita tetap fokus melayani Tuhan, kita fokus tetap menjadi pembawa Injil, pembawa kabar baik, ya, memberi kesaksian kepada orang-orang. Ya, katakanlah itu dalam terang, katakanlah itu kepada publik, katakanlah itu kepada dunia. Ya, katakanlah itu dalam terang sebab Allah sendiri adalah terang. Ya. Jadi episode ke-8 kita berbicara lagi takut hanya kepada Tuhan, jangan takut kepada dunia, jangan takut kepada hal-hal kedagingan, jangan takut hal-hal duniawi karena memang bisa membunuh tubuh kita, daging kita, tapi yang bisa membunuh jiwa hanyalah Tuhan. Membunuh jiwa dan maupun tubuh. Ya, jadi takut hanyalah kepada Tuhan. Jangan takut kepada dunia, jangan sampai kita takut kepada dunia dan kita menyembah kepada dunia dan kita menyembah berhala.
Ya, karena Kristus adalah pengantara kita, kita jangan takut bagaimana kita bisa menuju ke Tuhan melalui Kristus, ya. Karena kita di 9 kita katakan lagi, kita berbicara tentang kita berharga di mata Tuhan, dikatakan lagi janganlah kamu takut, diingatkan jangan takut untuk kedua kalinya, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan itu selalu berada di sisi kita, ya. Selama kita dalam masalah, Tuhan itu selalu ada memberikan solusi, membantu kita. Jadi janganlah kita takut karena kita berharga di mata Tuhan, ya. Nah, kita mempunyai iman itu, ya, dan imanlah yang kita gunakan untuk mengalahkan dunia. Kita bisa melalui masalah-masalah, kita bisa melewatinya itu karena kita semua punya iman, ya. Di episode 10 kita juga dikatakan kita adalah ahli waris Allah, ya. Kita juga dikasih tahu kan surat atau pesan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Jangan sampai kita mau mengasihani dunia, jangan sampai kita terlalu mengasihani diri kita sendiri, akhirnya kita menyembah berhala, kita mau mengasihani diri kita sendiri, akhirnya kita melakukan kemauan duniawi. Jangan sampai begitu. Di episode terakhir kita dikatakan jangan sampai kita dikatakan lagi menyembah berhala, akhirnya kita menyangkal Allah, karena kita juga akan disangkal di depan Bapakku yang ada di sorga, ya. Kita melaksanakan perintah-perintah yang baru, ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, hidup di dalam terang, dan hidup menurut terang, ya. Kita semua hidup di dalam terang, tapi kita hidup di bawah terang, ya. Tapi jika kehidupan kita itu apa yang kita lakukan itu menurut kegelapan, menurut si jahat, maka sia-sialah. Maka itu kita tetap hidup di dalam kegelapan, ya. Kita dibutakan oleh kegelapan, dan kita tidak bisa berkembali dengan Tuhan jika kita terus hidup dalam gelap. Ya, kita harus hapus dosa kita karena Allah sendiri bisa membinasakan iblis, ya. Dan perbuatan-perbuatan dosa itu adalah berasal dari iblis. Jika kita tetap berbuat dosa, ya, maka Tuhan juga bisa membinasakan kita, ya. Jadi dari Matius 10, 16-33 ini kita dikatakan maksud dari ayat yang panjang ini adalah sebenarnya Tuhan utus kita ke dunia. Kita mempunyai misi yang sama sebagai umat Kristiani, hamba-hamba Tuhan, kita mempunyai misi yang sama, yaitu kita ingin melayani sesama, mengasihani sesama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati tanpa syarat, memberi persembahan yang sejati, melaksanakan perintahnya, ya. Tapi di tengah-tengah kita melaksanakan misi-misi tersebut pasti ada tantangan, ada cobaan dari dunia, ya, karena kita domba di tengah-tengah serigala. Tuhan itu terkadang memperbolehkan masalah itu terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa diubah hatinya, supaya kita bisa akhirnya berkembali kepada Tuhan, supaya kita akhirnya bisa berkenan di hati Tuhan, ya. Kita semuanya melewati masalah supaya kita bisa kuat untuk menghadapi cobaan juga, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berkenan untuk menjadi ahli warisnya, ya. Dan Allah itu sendiri adalah, jadi kesimpulannya adalah Allah adalah terang, dan Allah sendiri adalah kasih, ya. Allah adalah terang, ya. Kalau kita bisa tidak ada terang, maka tidak ada Allah, ya. Dan Allah adalah kasih. Oke, Allah senantiasa mengingatkan kita untuk jangan takut. Jadi di topik Bible study ini ada 3 kali diingatkan kita jangan takut. Dan masih banyak ada ayat-ayat di kitab suci lainnya, kita jangan takut dan jangan takut dan jangan takut pada hal-hal duniawi, tapi takutlah kepada Allah sendiri. Ya, jangan takut dan kamu jangan khawatir, bersatulah dengan Tuhan, beritakan kesaksian dan kebenaran Tuhan. Memang banyak resiko, memang mengerikan, tapi jika kita pegang semua janji Allah, tidak ada satu kata pun yang kita tidak ada satupun ketakutan yang kita miliki pada saat kita memberitakan kebenaran, karena kita telah dijanjikan keberanian untuk berpercaya, ya. Jadi dikatakan, saya mengilas balik dari 1 Yohanes 2, 28-29, maka sekarang anak-anakku tinggal di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, terkadang kita itu kadang di luar nalar, di luar kemampuan manusia. Pada saat kita melakukan hal-hal yang kita pikir itu adalah impossible for us to do it. Tapi Tuhan itu, cara kerja Tuhan itu sangat hebat, sangat luar biasa, ya. Yang terkadang kita tidak bisa berpikir habis. Kadang masalah kita lewati, kita terlalu fokus pada negatif, akhirnya kita melupakan maksud Tuhan kenapa kita harus melewati masalah itu, supaya kita bisa pelajarinya, supaya kita bisa menjadi manusia lebih kuat, supaya kita bisa menyatakan kebenaran, supaya kita bisa berani. Pada saat kita diubahkan itu, kita bisa beroleh keberanian percaya. Dan apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terbaik. Tuhan selalu menyertai kita pada saat kita melakukan yang benar di dunia ini. Maka Tuhan akan
menguatkan kita untuk bisa melakukan itu semua terjadi, ya. Karena bagi Tuhan semua itu tiada yang mustahil, ya. Jadi terkadang kalau misalnya kita benar-benar sudah fully antusias, sudah full invest waktu kita, tenaga kita, semua yang kita taruh itu ke dalam, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saat kita mau memberikan kebenaran untuk Tuhan, memberi kesaksian pada dunia dalam terang, maka semua itu bisa terjadi. Karena kita, melakukan atas dasar nama Allah, semua demi Allah dan untuk Allah, karena itulah yang persembahan sejati untuk Allah. Dan maka kita bisa. Dan percayalah, kita hanya perlu pegang janji Allah, kita perlu mendengarkan firman Tuhan, omongan-omongan orang yang menjatuhkan, pada saat kita memberitakan kebenaran itu buang. Ya, apa kita hanya mendengar firman Tuhan, bukan berarti kita nggak dengar opini orang lain, bukan. Tapi kita tetap terus hidup, pegang teguh menurut janji Tuhan, dan hidup menurut firman Allah. Ya, karena kita bisa dijatuhkan, karena kita memang bisa merasa down, tapi bukan itu yang membuat kita berhenti untuk melayani Tuhan. Ya, tidak boleh sampai terjadi demikian. Apalagi pada saat kita kecewa karena kita tidak mendapat berkat, pada saat kita berada di masalah yang sama selama bertahun-tahun, bahkan sampai kita meninggal dunia, tapi kita tetap terus ada di masalah yang sama. Karena kita terlalu terus memfokus pada masalah itu, itulah yang membuat kita tetap dalam masalah itu. Karena kita sendiri nggak mau move on, kita sendiri yang tidak bisa melupakan, kita sendiri yang tidak bisa memaafkan, kita sendiri yang selalu menyangkut dalam masalah itu, kita lah yang menjadi problemnya. Jangan menyalahkan itu kepada Tuhan. Ya, karena masalahnya kita ada di kita sendiri. Kitanya tidak mau meresponi firman Tuhan, kita tidak mau diubah. Ya, jadi jangan keras kepala, jangan ngeyel pada saat orang-orang memberitakan kebenaran dan kamu nggak mau terima. Kamu tutup sendiri, kamu menguncikan diri kamu sendiri. Ya, jadi berbukalah hati kepada firman Tuhan, meresponinya, maka hidup kita akan berbeda. Masalah memang terus ada, masalah saya juga banyak, tapi bukan itu yang menjadi hal-hal yang perlu saya prioritaskan dalam hidup. Ya, karena bagi Allah, untuk Allah sendiri semua itu bisa terjadi. Ya, jadi saya memberi sedikit kesaksian, singkat cerita saja. Jadi sekarang saya umur 21, jadi saya kuliah di Australia. Jadi saya merantau ke sini 2,5 tahun yang lalu, ya 2022 saya datang, saya kuliah. Jadi saya kuliah jurusan saya adalah data science, ya di bawah fakultas IT, ya jadi Bachelor of Computer Science in Data Science. Jadi singkat cerita langsung saya move forward to 2024 tahun lalu, tahun 2024 awal, di mana saya menjalani semester terakhir saya di universitas 2024 awal sampai 2024 pertengahan itu. Jadi saya berada di semester terakhir, di mana saya setiap hari itu memusingkan masa depan saya. Karena banyak sekali dengar cerita teman-teman saya yang sudah lulus tapi tidak bisa menemukan pekerjaan karena kita sebagai murid internasional kadang susah. Tergantung hoki-hokian, kalau misalnya kamu punya internship, punya pengalaman, biasanya lebih gampang dapat. Tapi saya dengar cerita dari teman saya yang punya pengalaman internship dan lain sebagainya, tapi akhirnya juga tidak berujung dengan baik. Jadi saya kadang stres sendiri bagaimana yang saya lakukan. Terus berapa bulan jalan dari awal dari 2024 ini, pertengahan semester saya juga mulai pusing. Jadi saya mulai tidak suka dengan apa yang saya pelajari. Saya menjadi benci apa yang saya pelajari. Padahal dulu saya ambil jurusan itu karena saya suka matematika, saya suka menghitung-hitung, saya suka menganalisis dan lain sebagainya. Saya suka pakai logika sedikit, ya. Terus habis itu tengah semester saya merasa saya tidak suka lagi apa yang saya pelajari, saya tidak enjoy apa yang saya lakukan, saya nggak mau lagi mengaplikasikan apa yang saya pelajari ke dunia nyata. Saya nggak mau lagi. Jadi dulu saya cita-citanya mau jadi data scientist. Ya, sesuai jurusan banget. Jadi habis lulus saya mau jadi data scientist, tapi sejak itu saya nggak mau lagi. Pertengahan itu saya nggak mau lagi jadi data scientist. Terus akhirnya I feel very lost. Jadi saya merasa kehilangan banget. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya merasa saya agak gagal. Ya, saya menyalahkan saya sendiri, saya menyalahkan kondisi sekitar. Saya hidup di dalam penuh rasa pengasihani diri sendiri. Saya merasa saya itu orang yang paling kasihan sedunia. Rasanya saya paling, kenapa nggak adil ini, kenapa hal-hal ini bisa terjadi dalam diri saya dan lain sebagainya. Terus sia-sia keluar negeri itu karena biayanya mahal sekali, dan orang tua saya bukan orang yang sangat kaya yang punya perusahaan, punya itu. Orang tua saya hanya karyawan swasta untuk bekerja untuk orang lain, ya, nggak punya ruko, nggak punya ini, nggak punya itu, ya.
uangnya benar-benar cukup. Dan saya anak kedua, jadi saya ada kakak dan saya anak kedua. Singkat cerita, saya merasa saya putus asa. Jadi saya sambil jalani kuliah, saya nggak ada hope, nggak ada pengharapan sama sekali untuk bekerja di bidang saya gitu. Saya udah putus asa, saya rasa saya sampai komplain ke orang tua, habis lulus saya pulang aja. Karena mayoritas biasanya internasional, habis lulus kuliah pasti apply visa namanya temporary graduate visa. Jadi habis kamu lulus bisa lagi kerja ya. Kerja yang cukup lama waktunya sekitar 2 tahun. Dulu awal mulanya banget tuh 2 tahun, terus sempat lagi diubah ke 4 tahun, sekarang balik lagi ke 2 tahun. Jadi kita ambil tengah aja 2 tahun. Jadi saya sebenarnya disuruh ambil bayar visa itu ambil bayar visa temporary graduate visa. Bisa orang Indo di sini panggilnya TR, tapi kalau misalnya kamu ngomong TR ke orang lokal kayaknya mereka nggak ngerti itu istilah bahasa Indo mungkin TR, tapi graduate visa lah, singkatnya graduate visa. Jadi habis kuliah kamu boleh apply visa lagi selama 2 tahun dan harganya sangat tidak murah. Jadi waktu itu saya sambil kerja part-time, saya kerja part-time itu pada saat saya sampai 2024 itu, sampai sekarang ini, bahkan sampai sekarang ini. Jadi pekerjaan pertama saya dari awal 2022 sampai 2024. Jadi saya kerja 2,5 tahun, which is saya selama itu di sini. Jadi kan kerjaan pertama saya di sini 2022. Saya mulai itu di 2022 juga pekerjaan itu. Jadi saya suka banget, saya kerja di bidang hospitality di restoran sebagai supervisor. Jadi saya mainly di front of house, jadi saya di depan melayani, membuat makanan, membuat kopi, melayani, ambil order. Saya karena supervisor jadi juga saya harus order stok. Saya juga opening harus closing, hitung duit, pas buka toko sampai tutup toko. Pokoknya supervisor di restoran atau kafe kecil, small business gitu. Jadi saya sebenarnya suka gitu bikin kopi, bikin makanan. Saya juga cita-citanya ke depan nanti saya juga sebenarnya pengen buka restoran sendiri, buka small cafe sendiri. Pengen ada bisnis supaya ada passive income juga dan lain sebagainya gitu. Jadi pokoknya di tengah semester itu daripada saya nggak bisa dapat kerjaan di bidang saya, tapi saya juga menyadari akhirnya berapa bulan, kayaknya sekitar bulan Mei 2024 saya merasa saya juga jadi suka membuat makanan, bikin di cafe, suka minum kopi juga karena coffee culture di Melbourne, karena saya based di Melbourne State di Victoria, Melbourne, Australia. Jadi coffee culture here go very strong. Jadi saya juga suka minum kopi akhirnya. Jadi saya juga tertarik. Saya juga I don't mind if I take this bidang untuk kedepannya. Begitu. Jadi singkat cerita akhirnya saya lulus. Saya waktu itu di Juni itu, jadi visa student saya expire di Agustus. Jadi waktu itu saya masih tidak ada keinginan. Jadi saya aslinya mau pulang ke Indonesia, mau kerja di Singapura karena terdengar lebih gampang, lebih promising. Jadi saya rencana, dan saya ada kakak di sana. Jadi saya ke Singapura, saya liburan juga sekalian ke sana. Saya cari-cari kerja tapi masih belum dapat. Jadi selama tengah semester ya kelas balik sedikit. Tengah semester saya nggak mau lagi tinggal di Australia, saya mau langsung pulang for good atau nggak tinggal di Singapura. Jadi dari tengah semester saya sudah cari kerja, tapi ternyata di Singapura juga nggak berjalan lancar. Saya minta bantuan orang tua dan lain sebagainya. Minta referensi kerja di Singapura karena lebih banyak kenal daripada di sini. Jadi terdengar lebih promising. Saya coba di Singapura, tapi saya apply kerja juga masih nggak dapat karena saya sendiri bukan lulusan Singapura, gak ada pengalaman dan juga bukan orang Singapura, dan saya belum based di Singapura. Saya masih di Australia pada waktu itu. Jadi mungkin itulah hal-hal yang belum bikin sulit. Jadi saya pulang Juni 2024, saya pulang ke Singapura. Saya minta bantuan dari orang tua, ternyata dapat bad news lagi. Ternyata saya nggak bisa, dibilang teman mama saya yang dia sudah bekerja di Singapura, dibilang saya tidak bisa apply kerja di Singapura karena umur saya kurang. Padahal di websitenya bilang 23. Ya dibilang umur 23 dan saya waktu itu umur masih 20. Jadi kurang umur, masih belum cukup umur ya untuk apply visanya di sana untuk kerja di sana. Jadi akhirnya saya dengan rasa yang kecewa, saya balik lagi ke Australia dan saya harus persiapkan visa itu. Untuk apply visa di Australia yaitu graduate visa ya, 2 tahun, dan itu harganya nggak murah. Itu harganya 2.000 untuk visanya sendiri ya, visanya sendiri. Itu harganya 2.000 AUD. Berarti 2.000 AUD, kalkulator sebentar ya. Saya nggak tahu rate-nya berapa, kita kali 10.000 aja ya. Setahu saya lebih 10.500 lah. Ambil setengah 10.500. 21 juta untuk bayar visa itu.
terus harus saya tes bahasa Inggris, tes English proficiency, saya ambil IELTS karena dulu pas ambil student ke sini saya tes IELTS, harganya 300, banyak hidden fee dan lain sebagainya. Waktu itu saya harus pulang, rent saya jalan. Jadi selama hampir 2 minggu saya pergi, saya nggak kerja selama itu, gak ada income, saya harus bayar rent, uang keluar, saya liburan di Singapura, uang keluar juga sedikit, mungkin nggak banyak karena ada bantuan kakak saya kan. Tapi tetap ada pengeluaran di sana. Bayar flight ticket, PP hampir 700, 600-an. Terus bayar medical check up 300 lebih, bayar visanya 2.000, bayar tes IELTS-nya, tes Inggrisnya itu 300. Jadi waktu itu saya benar-benar jatuh miskin. Saya reveal aja ya, bank account saya cuman ada 100 AUD. Itu saya udah panik kayak cacing kepanasan. Di situ saya istilahnya bukan ngutang tapi agak mirip ngutang. Jadi saya pinjem duit ke kakak saya karena saya benar-benar nggak mampu buat bayar visa full gitu. Jadi saya pinjam sedikit. Terus saya bayar setiap 2 minggu, setiap saya terima gaji gitu. Sedikit demi sedikit, dan saya merasa setiap saya terima gaji semakin turun nominal keuangan saya sampai benar-benar 100 AUD saja. Tapi untung besoknya saya terima gaji gitu. Tapi saya pernah hidup di dalam saya cuma punya 100 AUD. Semakin hari semakin miskin gitu. Dan rent saya nggak murah gitu ya. Dan shift saya dikurangi. Gitu. Jadi ini lanjutan ceritanya boleh Anda dengar lagi di episode yang kelima, yaitu di mana saya kerja. Saya masih belum dapat kerjaan ya. Singkat cerita sampai bulan Agustus akhirnya saya apply visanya udah dan lain sebagainya. Disitulah mulai miskin sampai akhir tahun kemarin 2024 ya, just berapa bulan lalu gitu. Terus akhirnya di situ saya sebenarnya ketemu pacar saya di sini. Jadi saya baru mulai ketemu dia di Juli ya. Terus habis itu akhirnya saya bercerita dengan dia masalah hidup saya. Saya merasa ini sangat tidak adil. Kenapa saya harus bayar semahal ini? Saya tiap hari komplain tuh saya tuh miskin banget, udah nggak ada duit, ya kerja mati-matian, kerja yang paling keras di sana gitu loh. Tapi shift saya nggak dikasih banyak, saya nggak cukup buat bayaran, pas-pasan cukup banget. Tapi saya kan juga masih ada utang lain dan lain sebagainya. Saya selalu menyalahkan keadaan saya sekitar. Waktu itu saya masih ke gereja, kalau nggak salah setiap minggu gitu. Kadang off, kadang on, kadang saya nonton aja online. Tapi yang Indonesia, karena jujur saya selalu menyalahkan gereja di sini, gereja Katoliknya itu seperti tidak hidup. Ya, pastor-pastornya itu sudah tua banget, sudah bahkan saya lihat beberapa pastor itu udah pakai hearing aid, saya lihat ada yang pernah dioperasikan sampai udah tua tapi masih bisa melayani gitu. Tapi saya merasa gereja itu tidak berkembang. Saya merasa saya di sana duduk pas mereka pastornya berkhotbah, pastornya mengajarkan apa yang diajarkan menurut firman Tuhan, tapi rasanya tidak mengerti, rasanya tidak masuk gitu. Saya yaudah cukup datang ke gereja. Saya merasa di situ saya jauh dari Tuhan, saya menyalahkan Tuhan, kenapa hal ini yang tidak adil gitu. Kenapa ini tidak adil bisa terjadi pada saya, kenapa saya masih miskin. Gitu. Padahal saya nggak shopping buat saya sendiri, saya udah stop shopping, ya saya udah benar-benar cuma menggunakan semua apa yang saya punya untuk membayar kebutuhan hidup saya yang primary gitu ya, yang benar-benar saya butuhkan banget. Selebihnya saya nggak pernah beli lagi, saya nggak pernah belanja. Saya selalu mengasihani diri saya sendiri, saya merasa diri itu paling menderita, saya bahkan tidak senang dengan teman-teman kerja saya, mereka nggak perlu bayar rent, mereka dapat shift banyak, mereka penghasilan banyak, untuk apa? Untuk mereka bisa shopping, saya sendiri shift-nya didikitkan. Ya habis itu akhirnya saya semakin malas bekerja, saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik, akhirnya suatu saat ya itu saya ada konser kan, di bulan Oktober. Jadi waktu itu ada konser, terus didapatkan bahwa saya sudah bekerja yang sebaik mungkin, teman-teman boleh nonton di episode 5. Jadi saya bekerja sebaik mungkin, saya mengatur ini itu, dan karena saya supervisor, jadi saya harus mengatur sini situ, dan akhirnya tidak disenangi oleh bos. Tidak disenangi oleh bos, akhirnya shift saya semakin sedikit. Begitu. Terus singkat cerita,
Jadi waktu itu saya stop ke gereja, terus saya iseng-iseng mencari ibadah online, tapi ini Kristen, saya ini masih Katolik gitu ya. Secara identitas saya sebenarnya Katolik. Terus saya nonton satu ibadah karena muncul secara random di YouTube saya. Ya, tapi saya lupa itu ibadah dari kota apa. Ya, yang pasti Indonesia. Terus saya nonton, tiba-tiba itu it hits me hard dan saya meresponi firman itu. Pada saat saya meresponi itu, saya tidak pada saat saya yakin saya ternyata selama ini tidak mengasihi Tuhan, saya selama ini menjadi Katolik yang a failure faith. Jadi saya ternyata selama ini persembahannya tidak sejati untuk Tuhan. Ya, saya bilang saya Katolik, saya dibilang orang yang tahu kebenaran, saya dari lahir sampai besar, saya sekolah itu Katolik, saya belajar agama Katolik setiap hari, ya. Yang dikatakan saya tahu kebenaran, saya diberikan firman Tuhan terus, ya dikasih kebaikan, tapi yang keluar dari saya itu semuanya jahat. Saya berbuat dosa, saya memiliki dengki dan lain sebagainya. Hidup saya nggak benar gitu. Ternyata saya baru realize, saya sejauh itu dengan Tuhan, saya terus berbuat dosa. Akhirnya saya ubah hati saya meresponi firman Tuhan, saya menonton sampai saya menangis-nangis, sampai saya ternyata menangkap makna sebenarnya untuk menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Dan selama ini saya telah mengecewakan Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya saya ubahkan hati saya, ya dengan bank account saya masih miskin. Sebenarnya waktu itu saya masih ada masalah saya harus masih membayar utang visa saya kepada kakak saya gitu ya. Dia bilang, kakak saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, yang untuk cicilan terakhir nggak usah dibayar." Tapi saya bilang, "Nggak apa-apa, harus bayar. Tetap harus bayar, tetap harus kembalikan karena dia juga kerja keras gitu. Jadi saya nggak boleh take advantage karena dia keluarga saya dan sebagainya. Bukan karena saya harus karena saya masih financially masih kurang waktu itu. Di cicilan terakhir itu saya sudah mulai berubah hati saya. Jadi bilang nggak boleh, saya harus tetap bayar. Saya bisa. Terus habis itu ternyata saya diberi berkat oleh Tuhan. Jadi saya nggak minta apa-apa. Waktu itu saya masih miskin. Saya bilang ke Tuhan, saya nggak apa-apa Tuhan. Saya bekerja seadanya saja. Saya bersyukur masih ada keluarga, masih ada pacar saya di sini masih bisa support saya. Dia tahu juga kondisi keuangan saya tidak baik di saat itu. Jadi kadang dia membantu saya, support saya banget dan menjadi pendamping hidup saya sebenarnya. Dia sendiri juga dia sendiri adalah umat Kristiani, dia sendiri menyatakan bahwa kita semua dikasihi Tuhan. Justru juga mengubah hidup saya mulai belajar nonton firman Tuhan, saya mulai setiap hari demi hari saya hanya mendengar firman Tuhan. Saya mencari firman Tuhan, saya meresponinya dengan sungguh-sungguh, saya berdoa. Ya, dan ternyata saya mendapat kabar baik bahwa saya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan memang bukan sesuai dengan bidang saya tapi mirip karena yang akan saya lakukan itu adalah belajar tentang IT. Jadi saya menjadi tutor, menjadi teaching associates di Monash. Jadi saya kan kuliah di Monash. Jadi saya habis lulus kuliah, kakak saya kemarin berapa bulan lalu dia bilang, "Coba apply jadi tutor, karena bisa lebih gampang dapat karena kalau kita lulusan sana, alumni sana." Which is benar karena pas saya kuliah di sana dulu juga yang ngajar tuh murid-murid sana yang ambil master, yang PhD atau yang pinter banget gitu, meskipun masih S1 gitu, masih sambil kuliah sambil ngajar. Bilang, "Ya udah saya coba." Tapi proses tuh lumayan lama. Saya apply tuh benar-benar habis lulus sekitar Juli, bahkan sebelum saya terima nilai akhir saya sebelum graduate ceremony saya mulai itu dari Juli sampai berapa bulan pun masih nggak ada, sampai September. Jadi berapa bulan itu masih nggak dapat kabar. Saya apply iseng-iseng, ya pada saat saya ubahkan hati saya, ya tiba-tiba saya dapat email, nggak, terus di sekitar bulan Agustus, ya sebentar. Oh sebenarnya bukan, agak telat bahkan. Jadi saya apply itu dari Juli, ya. Saat itu saya diubah hatinya. Saya rasanya saya ingin lagi melayani Tuhan karena dulu saya misdinar, saya altar server, ya, yang pelayanan altar di Indonesia dulu dari SD sampai SMA, benar-benar dari kecil sampai besar. Jadi saya merasa tuh saya Katolik, saya pernah melayani Tuhan, saya rasa saya tahu kebenaran, saya begini-begini, jadi saya rasanya saya sudah Katolik yang benar, sudah jadi umat Kristen yang benar, ternyata saya bukan, saya ubah hati saya. Terus tiba-tiba pada saat saya melayani, ternyata pas saya mau melayani ke gereja, jadi saya ke gereja Katolik itu,
Saya bilang saya mau melayani Tuhan, saya pikir segampang itu, ternyata saya butuh namanya di Australia butuh kayak sertifikat working with children check ya, working with children check karena itu, gereja itu dilindungi jadi kita perlu kartu itu, working with children check ya, dan perlu kartu itu saya perlu, perlu driver license-nya Aussie dan saya nggak menyetir gitu loh. Oh, tapi saya dulu punya SIM di Indo. Jadi akhirnya saya apply, ternyata learners permit juga bisa. Jadi, banyak agak terlalu panjang istilahnya. Jadi singkat cerita saja, saya dulu sebenarnya mau dengan ubah hati saya mau melayani Tuhan dengan kondisi yang saya keuangan kurang, kerjaannya tidak ada yang benar, gitu loh. Dari segala aspek saya kurang, tapi saya mengubah hati saya mau melayani Tuhan dengan cara apa saja ya. Dan di saat itu saya ya udah saya bersyukur at least saya punya kerja, punya ada income at least. Ya ada pacar saya yang, membantu, ada keluarga saya juga bisa membantu begitu. Tapi saya juga tidak mau dari keuangan mereka untuk saya mau bekerja yang sebaik mungkin untuk saya. Akhirnya saya mengubah, saya mau melayani Tuhan, pada saat saya mau melayani Tuhan, saya apply card check itu, terus akhirnya saya berhasil saya dapat. Terus di bulan Oktober, saya cek ternyata tanggal 4 Oktober, ya dari Juli sampai Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, selama 3 bulan, ya. Cukup lama, terdengar singkat 3 bulan ya, tapi proses sangat lama, saya menderita sekali waktu itu, 3 bulan, terus, mmm, memang singkat ya, mungkin kalian pernah dalam masalah dengar itu selama berapa 20 tahun atau lebih, eee, terus habis itu saya tiba-tiba dapat email ternyata saya lolos shortlisted dan akan dipanggil interview, terus akhirnya saya interview, tunggu lagi ya, eee, di bulan November. Itu saya masih kondisi miskin, terus di bulan November ternyata saya dikatakan berhasil, ya. Akhirnya, saya sangat senang, sudah proses semuanya, jadi nanti saya akan mulai kerja di bulan Maret. Saya sangat senang, meskipun bukan di bidang saya, tapi saya bisa mengajar, ya, at least sudah menjadi jembatan saya untuk, path nanti, untuk ke jenjang, untuk next step-nya. Jadi saya sangat bersyukur at least dibanding saya kerja di restoran mungkin yang tidak sepadan dengan bidang saya mendapat kerjaan yang, terdengar lebih bagus gitu, saya istilah dipromosikan gitu. Jadi saya bersyukur banget memang kerjaan di restoran saya tidak berujung dengan baik, memang jadi selama sebulan karena kerjanya bulan Maret, sekarang bulan Januari, jadi saya mungkin 1 bulan saya jobless. Tapi, oh, jadi juga saya pindah rumah, karena saya tidak lagi mampu bisa bayar rent, semahal itu, akhirnya saya pindah rumah. Saya tinggal sama pacar saya, jadi, kebantu keuangan, jadi lebih murah dan saya hemat banyak banget dan akhirnya dari Desember sampai sekarang saya juga mulai sewa banyak banget, maaf dan mungkin bisa cukup. Jadi, saya sangat bersyukur keuangan saya juga lebih membaik, keuangan saya diperbaiki oleh Tuhan, memang nggak banyak tapi nggak cuman $100 di dalam bank ya, bisa tahan untuk sebulan. Jadi kayak mungkin ya selama sebulan itu saya harus lebih hemat lagi. Dan saya nggak pusingin meskipun saya mungkin harus dipecat ya, selama sebulan saya nggak ada kerjaan, tapi ke depannya saya ada kerjaan gitu. Jadi, ya sudah, jadi saya pikir positifnya, ya udah bagus. Jadi di masa saya nggak ada pekerjaan itu, saya mau lebih mempelajari lagi lebih dalam tiap hari, kok bisa tiap jam, kok bisa selama saya masih bisa bernapas, selama saya masih bisa membaca, dengan cara apapun saya bisa menerima firman itu ke dalam diri saya gunakan supaya saya bisa salurkan untuk kalian sekalian, untuk teman-teman kalian semua. Jadi benar-benar hanya dengan jadi langsung oh, singkat cerita juga karena untuk mendapat kerjaan ini saya juga perlu untuk ngajar ke anak-anak itu saya juga perlu working with children check. Jadi kebetulan karena jadi saya merasa sangat beruntung karena prosesnya nggak mudah untuk dapat learners permit, habis apply learners untuk dapat license, untuk anak-anak itulah. Jadi license untuk pembelajaran awal gitu, itu butuh waktu berapa bulan juga karena saya butuh tes, saya perlu belajar untuk, ini dan saya berdoa semoga tesnya lolos. Pas, nilai saya pas-pasan. Jadi saya nggak usah retake, karena retake harus bayar juga lagi kan, jadi waktunya juga lama. Kebetulan untuk kerjaan untuk ngajar di uni saya nanti, untuk tutor itu ternyata butuh juga gitu loh. Dengan tujuan saya mau apply itu karena saya mau melayani di gereja, ternyata saya dibantu oleh Tuhan, untungnya dibutuhkan itu juga. Kalau misalnya saya dapat kerja itu, saya harus mulai lagi dari nol dan mungkin karena kalau misalnya saya nggak ada working with children check, saya repot lagi gitu loh. Mungkin saya tidak jadi, tutor kalau misalnya ribet dan saya mungkin tidak bisa dapat working with children check, mungkin dibatalkan untuk jadi tutor. Tapi saya sangat rasa bersyukur dengan
tujuan saya pada saat saya ubah hati saya, pada saat saya ubah, tujuan saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan tuh sedang membantu saya untuk membangun, eee, career path saya untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Padahal maksud dan tujuan saya tulus, murni, saya mau melayani Tuhan. Ternyata pada saat itu diberkati Tuhan, saya bisa gunakan itu untuk kerjaan saya, karena itu wajib saya punya working with children check untuk kerja jadi tutor di Monash, itu wajib, kalau nggak saya nggak bisa mulai kerja, gitu. Jadi saya sangat bersyukur banget dengan pada saat saya ubah hati saya kepada Tuhan, pada saat saya benar-benar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak lagi saya mengasihani diri saya tidak lagi jatuh ke dalam masalah dan fokus ke masalah saya, saat saya buka hati saya dan hidup di dalam terang dan hidup menurut terang. Masalah yang saya jobless ini saya menjadi ya tidak khawatir, masalah yang baru ini, karena masalah ini saya menjadi tidak ada kerjaan gitu. Meskipun saya ada kerjaan datang, tapi selama 1 bulan saya kan tidak ada income dan rent juga harus jalan, dan saya juga masih harus hidup gitu, saya harus masih makan gitu kan, dan nggak murah. Tapi saya tidak takut sama sekali, karena saya tahu Allah kita itu besar. Ya masalah ini sangat kecil, dan saya nggak mau karena masalah ini saya mengasihani diri sendiri, saya stop mengikuti Tuhan. Jadi tidak lagi berkenan di hati Tuhan, saya tidak mau hal itu terjadi. Melainkan saya mempersembahkan hati saya yang remuk ini, kenapa saya beginikan, saya tidak lagi takut, tapi saya mau mengasihi mereka karena mereka tidak mengenal Allah, dan tidak apa-apa, saya malah mengasihi hanya mereka karena mereka hidup di dalam kegelapan. Kita tidak boleh menyalahkan mereka, kita harus membantu mereka, kita harus mengasihi mereka, dengar, inilah yang benar dan lain sebagainya. Jadi kamu jangan membenci orang karena mereka tidak suka dengan engkau, dan kamu tidak suka balik dengan mereka, tidak boleh begitu. Jadi proses-proses itu tidak sebentar, tidak jadi pada saat itu proses saya pas dari dapat kerja itu ke Juli loh, dari Juli sampai November, berapa bulan itu kan, ya. Pada saat itu saya masih jauh dengan Tuhan loh, pada saat Juli itu saya masih tidak serius mengikuti Tuhan gitu, pada dulunya saya, awal mula saya di mana saya Katolik yang kuat gitu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bukan bagaimana kita awal cerita kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan merasa kita bangga kita orang Kristen dari lahir, jangan merasa kita bangga kita orang Katolik dari lahir, kita pernah melayani Tuhan, atau kita sekarang masih melayani Tuhan, tapi kita berakhir tidak baik di mata Tuhan, berakhir tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, saya pernah jauh dari Tuhan dan saya mengubah hidup saya, dan untungnya saya ditarik lagi kembali oleh Tuhan. Saya dikuatkan lagi kembali Tuhan, saya bangkit lagi dari kegelapan dan saya hidup menurut terang lagi. Dan saya bersyukur I can come back stronger even serving the God. Karena saya di sini akhirnya memberitakan kebenaran. Karena dulu saya hanya melayani, saya juga sekarang melayani Tuhan. Dengan hanya melayani Tuhan, saya tutup diam saja, karena di Katolik yang boleh memberitakan kebenaran di depan altar itu hanya pastor. Dan ya karena saya juga tidak berada di depan mimbar, di depan gereja, tapi saya juga bisa share di YouTube, memberitakan kebenaran ya. Jadi mungkin ceritanya terlalu panjang, tapi kembali lagi itulah kesaksian saya yang saya alami, begitu baiknya Tuhan kepada saya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saya sekarang berada di masalah gitu, ada masalah baru lagi sebenarnya, tapi saya nggak takut. Karena hal ini sangat kecil di mata Tuhan, dan saya tidak peduli apakah saya bisa diperbaiki situasi kondisi saya, apakah saya semakin lebih membaik. Saya tidak mau lagi memprioritaskan itu dalam hidup saya. Saya memprioritaskan Allah dalam hidup saya, dan saya percaya kepada Dia. Saya percaya kepada Bapa. Saya tidak berharap lagi saya mendapat berkat di dunia ini. Gak apa-apa saya melayani Tuhan, saya tidak mendapat apa-apa, saya mungkin bisa jatuh ke dalam kesakitan, saya mungkin bisa dituduh, dan sebagainya, saya tidak peduli lagi. Ya, karena yang saya peduli sekarang hanya adalah saya melayani Tuhan, melakukan hal-hal hanya berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Ya, karena saya pegang janji Tuhan, dan yang saya peduli adalah di akhirnya nanti jiwa saya akan berada di mana. Ya, kamu mau berada bersama Bapa di surga, atau kamu mau bersama si jahat di bawah, di neraka. Ya, pilih saja gitu. Jadi saya gak peduli sekarang di dunia ini kita semua sementara. Ya, dan saya bisa bersyukur saya dipanggilkan lagi kembali oleh Tuhan. Benar-benar sangat bersyukur. Tuhan itu sangat baik. Ya, mau kita di tengah masalah atau senang gak ada masalah, atau apapun kondisi kita di dalam dunia ini, kita selalu bersyukur pada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Sangat terasa bersyukur. Ya, dan jangan membawa kebencian, karena itulah yang membuat kita terus jatuh dalam dosa dan tetap hidup dalam dosa. Yang masa kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita masih tidak suka dengan satu orang, dan kita benci orang itu, sebenarnya kita masih hidup dalam kegelapan. Jadi jangan kita bangga
Jangan sampai kita terlalu fokus, terlalu bangga dengan diri kita, akhirnya kita tidak tahu bahwa kita berada dalam dosa dan kita melupakan kita berdosa dan kita tidak mau mengaku dosa itu. Jadi jangan sampai itu terjadi demikian kepada saudara-saudara semua. Saya juga manusia yang berdosa, saya tiap hari juga minta ampun sama Tuhan, kenapa saya tiap hari berdoa, kenapa sih pas kemarin masa itu terjadi pas bos saya mau memecatkan saya, kenapa sih itu nggak adil banget, saya juga ada pikiran seperti itu, saya membenci salah satu, staf dan teman saya, teman kolik saya, teman kerja saya, kenapa sih dia menjatuhkan saya seperti itu, saya membencinya, tapi saya bilang, "Saya minta maaf Tuhan, saya tidak boleh membencinya. Saya tahu kebenaran, tapi saya malah membenci sesama kita, malah saya hidup lagi ke dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah saya." Jadi seperti itu. Pada saat kita diubahkan hidup saya, hidup hidup itu menjadi lebih mudah gitu loh. Jadi rasanya saya tidak lagi hidup di dalam masalah. Saya melupakan masalah-masalah saya dan hanya melayani Tuhan. Bukan berarti kita buang masalah saya, bukan berarti kita lepas tangan dari dunia. Kita tetap harus menjalani apa yang ya rutinitas hidup kita tetap jalan. Ya, tapi kita tidak boleh itu jadi prioritas hidup kita. Tidak boleh sampai kita terlalu memprioritaskan sampai kita menyembah berhala. Ya. Jadi saya juga mau teman-teman mengikuti Tuhan bukan hanya berkat, bukan karena teman-teman mau mukjizat, bukan karena teman-teman karena hanya identitas, tapi kita mau meresponi firman Tuhan, maka kita bisa menjadi, hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hati Allah, ya. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan, kita tidak mau menyangkalnya, ya. Semoga, topik Bible study ini menjadi, eee, batu loncatan untuk kita semua, untuk kita masuk ke hati Tuhan, untuk kita menerima Roh Allah yang sesungguhnya, kita bangun benih ilahi di dalam diri kita, supaya kita beroleh keberanian untuk percaya dan kita tidak malu pada saat kita disidang lagi, pada saat Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya, kita tidak malu, gitu kan. Jadi, dulu saya takut sekali dengan kematian, padahal saya Katolik, saya tahu kebenaran, tapi saya tidak hidup dalam janji Allah, saya tidak pegang janji Allah, saya tidak mendengar firman Tuhan, saya takut dalam, hal-hal kematian, tapi sekarang yang ditanam di otak saya adalah Tuhan akan selalu membisarkan saya, Tuhan akan selalu menganugerahkan saya selama di hidup saya, ya, selama saya melaksanakan misi sampai saya benar-benar menyelesaikan misi saya di dunia. Maka Tuhan boleh ambil hidup saya. Ya, tiap hari saya tidak takut lagi hidup, dalam penuh ketakutan karena saya takut, "Aduh kapan saya nanti mati, aduh nanti saya takut ini." Terlalu banyak ketakutan, akhirnya saya tidak bisa melayani Tuhan. Ya saya telah diubahkan hidup saya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ya saya tidak lagi hidup, takut nanti saya mati, nanti kemana. Karena kita tidak tahu surga nanti gimana, neraka itu bagaimana, kita hanya tahu kita di dunia ini. Bagaimana secara fisik kita di dunia ini. Jadi, mmm, sekali lagi kita nggak usah takut. Jadi, untuk saya ya, cara cara pola pikir saya, Tuhan akan selalu memberikan kita anugerah, Tuhan selalu akan bisa, the God always allow us, ya, untuk kita melayani Dia, sampai kita benar-benar menyelesaikan misi kita, ya. Yesus, mati bukan karena umur, bukan karena dia hidup yang lama di dunia, bukan karena ia sakit akhirnya dia, meninggal, bukan. Yesus di usia yang sangat muda, 30-an tahun, ya. Karena Yesus telah apa? Dia telah menyelesaikan misinya dari Bapa. Telah selesai, sudah selesai, akhirnya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Ya, jadi saya tidak takut kapan saya akan berpulang kepada Bapa, saya tidak takut lagi kapan saya mati, yang penting saya mau fokus menyelesaikan misi saya dulu. Jadi as long I'm done with the mission, then saya siap dipanggil lagi oleh Tuhan. Jadi itu. Jadi saya tiap hari saya merasa saya pikir, aduh saya belum selesai nih. Meskipun saya di sini sudah berbicara dengan teman-teman semua, saya just done my first step gitu. Saya tiap hari berpikir, aduh saya tiap hari yang saya takut adalah saya belum menyelesaikan misi Tuhan gitu loh. Jangan Tuhan ambil hidup saya dulu gitu. Itu yang saya takuti. Saya takut bukan hal-hal duniawi, saya bukan takut lagi saya nggak ada duit, tapi saya takut saya tidak berkenan di hati Tuhan. Tiap hari saya berdoa, "Ya Tuhan, minta ampun." Tiap hari saya gampang sekali minta, ampun dengan Tuhan karena saya sadar akan dosa, saya tidak lagi berpikir egois saya tidak lagi berpikir harga diri saya tiap hari minta ampun, tiap hari saya mau, "Ya Tuhan, saya melayani Tuhan dulu, saya belum menjadi hamba-Mu yang setia, saya belum menjadi hamba-Mu yang patuh, saya belum mengasihi sesama dengan sepenuh hati, saya mau ubah lagi jadi yang lebih baik."
gitu. Jadi saya mau itu yang juga, saudara-saudara lakukan di dalam hidup semua, kita baca lagi firman bersama-sama. Saya juga masih banyak sekali yang di Alkitab yang banyak yang perlu saya pelajari. Ini hanya mungkin 1% atau bahkan kurang dari 1% yang saya pelajari dari Alkitab gitu. Saya ingin belajar bersama-sama firman Allah ya dengan saudara-saudara sekalian. Ya, sampai jumpa di Bible Study di topik selanjutnya, yaitu saya akan berbicara tentang perintah Allah yang baru dan yang lama lebih dalam lagi. Semoga ini bermanfaat ya, kesaksian yang mungkin terlalu panjang sebenarnya. Semoga ini berkenan di hati Tuhan dan kita semua mau meresponi firman Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang setia, patuh, supaya kita menjadi ahli warisnya yang berkenan di kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua dan sampai jumpa di Bible Study selanjutnya. Makasih.